الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Al-mukhalafatu lil hawadisi wa daliluha. Apa yang dimaksud al-mukhalafah lil hawadis? Kata beliau, al-mukhalafatu lil hawadisi hiya adamul mumasalati li syai'in min al hawadis. Tidak ada persamaannya bagi sesuatu apapun minal hawadis, daripada sesuatu yang hawadis. Sesuatu yang hawadis, sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, baru. Nah, berbeda. Aila nadhira, tidak ada persamaan. Nadhira itu al-musawi fi ba'dil wujuh, bahagian daripada wujuh ada persamaan, itu nadhir. Wala syabiha, syabih itu ya adalah musawi fi aghlabil wujuh, nggak ada syabih juga. Wala masila, masila itu al-musawi li jami'il wujuh. Jadi la nadhira, tidak ada yang menyamai daripada sebahagiannya. Wala syabiha, ataupun kebanyakannya, ataupun bahkan 100% sama, itu tidak ada. La mathila lahu ta'ala. Jelas itu ya. Pastinya ini kita pembicaraan tentang hakikah, hakikat yang menyamai daripada Allah Subhanahu wa taala enggak ada. Walaupun ada tasyabuh min haitsul alfaz, dari segi lafaz. Dari segi lafazan ada sama. Syabih lahu ta'ala. Itulah misalnya alim. Allah Subhanahu wa taala muttasif bil ilm. Jelas itu ya. As-sama'. Allah Subhanahu wa taala lahu as-sama'. Ini namanya apa? Syabih fil lafaz, tapi fil haqiqah, haqiqatul ilm wa haqiqatul alim. Alimnya kita dengan alimnya Allah Subhanahu wa taala berbeda jauh, enggak ada sama sekali. Jelas itu ya. Allah Subhanahu wa taala basir. Kita juga indana basir sebahagian orang. Atau kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu cuma sekedar lafaz, tapi hakikatnya berbeda. Wahakala. Nah. Dan kata para ulama, setiap daripada apapun yang kita gambarkan bahwasanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap daripada kita menggambarkan daripada sesuatu yang pernah kita lihat. Makanya seperti yang kita pernah contohkan dulu, yaitulah masal hadramiyah. Kita ini semua fattah wa syafaddi. Bagikan orang yang buta diberikan penglihatan sebentar, ketika dia melihat ayam. Habis itu hilang lagi penglihatannya. Fattah maksudnya apa? Buka matanya sebentar, bisa melihat sebentar, dan dia melihat di sana ayam. Habis itu buta lagi. Maka setiap apapun yang diceritakan sama orang, dia bilang, apakah mirip ayam? Jelas itu ya. Orang datang ke kebun binatang, lihat singa, oh singa gimana bentuknya kayak ayam? Karena apapun yang pernah tergambar, ya adalah sesuatu yang pernah dilihat. Wah, kata. Orang jalan, lihat ular, gimana ular? Saya dikejar ular. Yang gimana ular? Kayak ayam semua. Dia bilang kayak ayam. Jelas itu ya. Karena apapun yang dia pernah lihat, ya adalah dia pernah lihat ayam doang. Makanya fattah wa syafadid. Hakada kita itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala, apapun yang pernah terbenak di pikiran kita ataupun di hati kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Jelas itu. Aywa, karena Allah Subhanahu wa taala mukhalafah lil hawadis. Ay la nadhira wa la syabiha wa la mathila lahu ta'ala. Enggak ada. Fi ba'dil wujuh, fi aktsaril wujuh, atau fi jami'il wujuh min babil aula. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Nah, hakada. Aywa. Makanya kita katakan cuma sekedar persamaan di dalam segi
lafaz ada, tapi hakikah daripada sesuatu yang sama dengan Allah SWT nggak ada. Makanya kemarin di dalam mantiq kita terangkan wa nisbatul alfadhi lil ma'ani khamsatu agsamin bila nubsani. Maksudnya nisbatul alfadh kepada ma'ani itu ada 5. Di antaranya ya adalah ada tawatu'un, ada tasyafukun, ada tafadukun. Jelas itu ya. Dan kita terangkan bahwasanya at-tawatu' yaitu adalah ada kesamaan segi lafaz tetapi secara makna berbeda. Jelas itu ya. Seperti lafaz nur, cahaya, jelas itu ya. Atau abyad. Abyad yang berada di baju setiap daripada kita sama abyad, tetapi ada yang lebih terang, ada yang lebih cahaya, semuanya ada kesamaan. Namanya cahaya, dau'us syams, dau'ul siraj dan lain sebagainya, atau nurus syams, nur, tapi nur tersebut berbeda. Oleh karena itulah dari sini kita mengetahui bahwasanya nurullah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala diantara daripada sifatnya nur, ya gitu. Dan Rasulullah SAW nur lah, tidak bisa disamakan karena nur itu berbeda. Jadi itu nurnya Nabi Muhammad SAW bukan nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang gara-gara lafadznya sama akhirnya menyamakan. Maka kita jawab dengan apa yang kita barusan bilang. Allah subhanahu wa ta'ala alim, sebahagian daripada makhluk alim. Apakah ilmunya sama atau beda? Kita melihat, Allah SWT melihat, apakah sama? Samanya Allah SWT dengan samanya kita berbeda. Jelas itu ya? Hakada. Oh, nanti orang melihat daripada Allah SWT di yaumul qiyamah. Gimana melihat kalau tanpa mata? Bisa dilihat dong berarti Allah SWT. Allah SWT tidak bisa dilihat dengan mata. Tidak bisa dihasarkan dengan jihad dan lain sebagainya, enggak ada. Allah SWT. Nah, kalau seandainya semua di antara kita enggak ada yang pernah bermimpi. Ada seorang bilang, satu orang tadi malam bermimpi, dia cerita, saya tadi malam lihat ini, lihat itu, lihat ini, lihat itu. Gimana cara melihatnya? Tanpa pakai bola mata gitu. Tanpa bola mata gitu. Lewat mimpi. Mimpi pakai bola mata nggak lihat? Ini orang yang nggak pernah mimpi mengingkari. Gimana lihat tanpa bola mata? Jelas ya, karena secara adat orang melihat pakai bola mata. Tetapi dia mimpi, orang lain nggak ada yang pernah mimpi. Dia lihat, saya lihat dengan penglihatan yang ajib, yang luar biasa, tanpa bola mata melihatnya. Jelas gimana? Iya jelas, tapi tanpa bola mata. Orang yang nggak pernah bermimpi mengingkari itu. Tapi orang yang pernah bermimpi nggak mengingkari. Artinya bisa. Luar biasa Allah Ta'ala memberikan permisalan kita di dalam mimpi. Kita diberikan daripada penglihatan dengan tanpa hasar, dengan tanpa kaif, dengan tanpa bola mata. Bagaimana dengan surga nanti? Bila tidak, makanya. Tetapi kita ini kebiasaan mengaitkan sesuatu dengan ada. Bahwasanya melihat dengan mata Allah Ta'ala bisa dilihat, berarti Allah Ta'ala ada bentuknya. Sebagaimana bentuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa ada bentuk. Jelas ya. Bagaimana cara melihatnya? Wallah Subhanahu Wa Ta'ala a'lam bishawab. Sebagaimana orang yang nggak pernah mimpi, kalau diceritakan itu gimana caranya? Allah alam, gimana saya lihatnya? Oh berarti ente nggak lihat? Ente yang salah, ente nggak tahu bagaimana cara melihat di dalam mimpi tersebut. Wah, jelas itu ya. Ayo. Ad-dalil ya, dalilnya. Sabata annal alama wa huwa ma siwa. Allah Ta'ala nur. Nabi Muhammad nur. Oh berarti ya nur ya. Lah entenya enggak paham ini. Jelas itu ya? Maaf. Jelas itu ya. Sabata annal alama wa huwa ma siwa Allah. Ya. Ma siwa Allah Ta'ala munhasirun fil ajrami wal a'rad. Telah sabit dari kita dari maupun daripada secara adat ataupun secara akal, sabat annal alama, wasanya alam, apa alam? Wa masih wallah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu munhasirun fil ajrami wal a'rad. Itu alam itu imma ajram
imma a'rad. Jelas itu ya. Ajram yaitu apa? Ma gama bi nafsih, wal a'rad yaitu ma la yagum bi nafsih. Tetapi kenapa musannif memilih daripada kata-kata ajram bukan memakai kalimah ajsam? Ajsam yaitu ma la yagum bi nafsih, ma gama bi nafsih juga. Karena di dalam bahasa itu ada namanya jauharul fard. Ada namanya jisim. Jelas itu ya. Ada jauharul fard, ada nama jisim. Ini penting ini. Soalnya di kitab-kitab tauhid mereka memakai istilah ini. Jauharul fard, jisim, apalagi ajram, jirim ini. Apa bedanya? Bedanya ajram ini mencakup daripada jauharul fard dan mencakup daripada jisim. Karena jisim yagum binafsih wa jauharul fard yagum binafsih. Tapi ada perbedaan. Kalau jauharul fard itu gama binafsih walam yatarakkab min asya, walam yatarakkab min syai. Tidak terbentuk daripada sesuatu yang murakkab. Kalau kita kan murakkab minal yad, murakkab minal udhun, wa minal ain, wa minal unuq, wa minal wajh. Ini namanya jisim. Magama binafsih dan wa tarakkaba min asya, tarakkaba min syai itu namanya jisim. Kalau jauharul fard dia lam yatarakkab minal asya. Jelas itu ya? Nah. Hakada. Mafhum itu ya? Nah, di sini musannif pakai bilang kullu ma siwallah munhasirun fil ajram. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu munhasir. Itu cuma ada antara ajram sama a'rad. Maka dengan kata-kata ajram masuk di sana daripada jauharul fard sesuatu yang sangat kecil dan tidak terbentuk daripada sesuatu yang lain. Manusia bisa dibagi. Kullu ma yaqbalul inqisam namanya jisim masih. Sampai titik terkecil yang tidak bisa dibagi lagi namanya jauharul fard. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu ajram. Apa ajram maksudnya? Yaitu adalah gama binafsih. Ma yagum binafsih sawa'un kana yaqbalul inqisam ataupun la yaqbalul inqisam. Kenapa sih kita terangkan ini? Karena kalau kita pakai ibarah ajsam berarti selain daripada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah jisim. Apa jisim? Yaitu adalah yaqbalul inqisam. Allah Subhanahu wa taala berarti ada daripada bentuknya, yaitu adalah dengan bentuk jauharul fard. La. Allah Subhanahu wa taala wala bijau, dan Allah Subhanahu wa taala juga enggak ada jisim sama sekali. Enggak ada jirimnya sama sekali. Sawa'un gabilal inqisam ataupun tidak. Karena setiap yang masih ada bentuknya walaupun layak yaqbalul inqisam berarti itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu ya? Nah. Hakada. Beliau pakai ibarah ajram. Jelas itu ya? Pakai ibarah ajram. Supaya di sini keluar daripada sesuatu yang yaqbalul inqisam ataupun tidak. Wal a'rad atau a'rad la yaqum bi nafsi seperti harakat, sukun, al-julus, wal qiyam, ini semua adalah a'rad. Jelas itu ya? Wa kullun minal ajrami wal a'radi qad gama dalilu ala hudusiha. Setiap daripada jirim saun kana gabilal inqisam ataupun tidak. Wal a'rad minal harakat was sukun qad gama dalilu ala hudusiha. Setelah ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu hadis. Wa wujuduha ala hudusiha wa wujudiha ba'dal adam. Ay qad gama dalil ala wujudiha ba'dal adam.
bahwasanya dia ada setelah tiada. Ala ma taqaddama fi dalil wujud, atas yang telah terdahulu di dalam dalil wujud yang kita terangkan kemarin. Jelas itu ya. Setiap daripada sesuatu yang awalnya Adam tidak mungkin menjadi ada kecuali ada murajjah seperti yang kita terangkan. Setiap daripada ajram ataupun a'rad semuanya Adam. Maka kita katakan tidak bisa dia menjadi murajjah. Karena murajjah harus daripada syai'un khariji wa mu'athir ghaira nafsihi. Seperti yang kita terangkan kemarin ya. Maka kita bahwasanya ini hadis seperti semuanya ini. Naam. Wa gamad dalil alaih di dalam wujud. Dan juga memperkuat lagi di dalam dalil gidam kemarin kita terangkan. Diperkuat lagi dengan dalil baga kemarin. Naam. Ay la yasbiguhu adam wa la yalhaquhu adam. Waqad sabata dan sabit di dalam dalil wujud juga. Annahu ta'ala qadimun la awwala li wujudih. Sudah sabit ya di sebelumnya, ya adalah Allah Subhanahu wa taala qadim. La awwala li wujudih wa baqin la akhira li wujudih. Ay la yasbiguhu adamun wa la yalhaquhu adam. Tidak terdahulu Adam dan la yalhaquhu Adam. Jelas itu ya, seperti yang kita terangkan, wa kullu ma jaza alaihil adamu qat'an alaihi yastahilul gidamu. Setiap sesuatu yang Adam sebelumnya seperti kita ini semua ajram semuanya maupun kita katakan yakbalul ingisam ataupun tidak, itu semuanya sabaga alaihil Adam. Jelas itu ya, sabaga alaihil Adam. Qat'an yastahilu al-gidamu. Maka kita katakan dia mustahil gidam. Tetapi kullu ma wajaba alaihil wujud, kullu ma wajaba alaihil gidam, maka mustahil dia ada akhirah li wujudih. Seperti yang kita terangkan kemarin. Jelas itu ya. Nah, karena sesuatu terkadang ada permulaan dan ada akhirnya. Yaitulah kita manusia ini. Semua daripada makhlukat ini ada awal dan ada akhirnya. Nah, ada juga yang ada awalnya tanpa akhir. Surga itu ya. Surga itu ada awal diciptakan oleh Allah SWT, tapi la akhirah lahu. Tapi awalnya berarti apa? Awalnya Adam berarti ya. Tapi kalau Allah SWT la awwala lahu wa la akhirah lahu. Jelas itu ya, la awwala lahu wa la akhirah lahu fil wujud. Naam, la yasbiqu Adam wa la yalhaqu Adam. Fa idzan yajibu lahu ta'ala ay yakuna mukhalifan li jami'il hawadits. Maka kalau kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan la yasbiqu Adam wa la yalhaqu Adam, maka wajib Allah Subhanahu wa taala itu mukhalifan li jami'il hawadits, menyalahi atau berbeda dengan daripada setiap daripada yang hawadis. Karena kalau kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada bentuk seperti ini, ada seperti ini, ada seperti itu, maka kita katakan ketahuilah bahwasanya itu bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jangankan daripada apa sesuatu yang kita lihat, sesuatu apapun yang kita pikirkan pun itu Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hakada. Jadi harus mukhalif di jami'il hawadits. Li'anna al-hawaditsa kullaha, karena semua daripada hawadits yajibu lahal adam as-sabiq. Jelas itu ya? Yajibu lahal adam as-sabiq. Wajib dia ada adam yang mendahuluinya. Wa yajuzu alaihi al-adamul lahiq. Dan boleh juga daripada adam al-lahiq. Wallahu ta'ala yajibu lahul gidam wal baga. Dan Allah SWT wajib baginya daripada gidam dan baga. Dalilnya itu tadi dalil aglinya. Adapun dalil daripada Qur'aninya yaitulah qauluhu ta'ala, qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, mengumpamain Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun gak ada yang menyamai Allah SWT. Wa huwas samiul basir. Dan Allah SWT yang maha mendengar dan maha melihat atau maha mengetahui. Naam.
Gimana wajah dalilnya di sini? Di dalam Quran ini. Ini berkaitan dengan ilmu balaghah ini. Yaitu adalah qaidah. Di dalam ilmu balaghah syabah itu terbagi kepada dua. Ada syabah di dalam isbat, tasbih di dalam isbat, ada tasbih di dalam nafi. Kemarin kita terangkan ini di ilmu balaghah. Ada tasbih di dalam isbat, ada tasbih di dalam nafi. Tasbih dalam isbat ya. Terkadang orang bilang Zaidun asadun. Terkadang orang bilang Zaidun kal asadi. Terkadang orang bilang Zaidun kamislil asad. Ini kita kasih contoh yang gampang dulu ya. Tulis saja. Tasbih dalam isbat ya. Tulis Zaidun asadun. Terus Zaidun kal asadi. Yang ketiga yaitulah Zaidun kamislil asad. Jelas ya? Ini tasbih dalam isbat. Tasbih dalam nafi. Laisa Zaidun asadan. Laisa Zaidun kal asad. Laisa Zaidun kamislil asad. Sudah ditulis? Laisa Zaidun asadan. Laisa Zaidun kal asadi. Laisa Zaidun kamislil asadi. Sudah? Jelas itu? Zaidun asadun. Zaid itu maknanya seperti asad. Zaidun kal asad maknanya juga Zaidun seperti asad. Zaidun kamithlil asad itu juga artinya Zaid seperti asad. Laisa Zaidun asadan, Zaid bukan seperti asad. Laisa Zaidun kal asad, Zaid bukan seperti asad. Laisa Zaidun kamithlil asad juga Zaid bukan seperti asad. Ini bahasa Indonesia kayak gitu. Sama aja, nggak ada perbedaan. Kalau bahasa Arab beda. Jelas itu ya. Qaidah di dalam bahasa Arab, di dalam balaghah, di dalam masalah syabih, kullama zidna adat at-tashbih fil isbat dha'afa wajhu syabah. Kullama zidna adat at-tashbih fil isbat dha'afa wajhu syabah. Setiap kita tambahkan daripada adatut tashbih, apa adatut tashbih? Yaitu adalah haraf tasbih atau cara pentasbihan, dha'afa wajhu syabah, maka semakin berkurang kemiripannya. Jelas itu ya. Kalau kita katakan Zaidun kamithlil asad, Zaid itu seperti asad, pakai ada tambahan kaf sama mithil, dua ada tasbih di sana. Maka dha'afa wajhu syabah, wajhu syabahnya menjadi berkurang. Berarti dia cuma mirip seperti asad sekitar 30%, 20%. Tapi kalau kita bilang Zaidun kal asad, maka kemiripannya lebih banyak ketimbang tidak miripnya. Hampir persis sudah sama seperti asad. 60% ke atas, sampai 90%, sampai 99% kemiripannya dengan asad. Jelas itu ya? Tapi kalau kita bilang Zaidun asadun, maka dia mirip seperti asad 100%. Jelas itu ya? Ini fil isbat. Berarti makanya kalau di dalam ilmu balaghah kemarin kita katakan apabila kita buang daripada adat tasbih maka namanya menjadi tasbihul baligh atau tasbihul baligh. Jelas itu tasbihul baligh. Sangat mirip 100%. Jelas itu ya. Ketika kita katakan Zaidun asadun itu lebih kuat kemiripannya, bahkan itu sudah 100% ketimbang dia bilang Zaidun kal asad. Zaidun kamithlil asad. Jelas itu ya. Kalau kamithlil asad paling 10%, 25%, 40% masih. Tapi kalau sudah kita katakan Zaidun kal asad, jelas itu ya, maka sudah 60% ke atas sampai 99%. Tapi kalau kita katakan Zaidun asadun, maka kita kemiripannya 100%. Itu di dalam isbat. Kalau di dalam nafi bil akas, kebalikannya. Kullama zidna adat tasbih fil nafi gawiya wajhu syabah, maka semakin kuat daripada wajhu syabah. Semakin kuat daripada wajhu syabah. Mafhum itu ya? Kalau kita katakan laisa Zaidun asadan, laisa Zaidun asadan,
Z tidak seperti Asad sama sekali 100%. Karena di sini nggak ada daripada ada tasbihnya. Karena kebalikannya kan tadi, semakin sedikit daripada ada tasbih, maka semakin jauh kemiripannya. Jelas gitu ya? Kullama zidna ada tasbih, gawiya wajh syabah ya, fin nafi tadi. Semakin kuat. Kalau kita bilang Zaidun laisa Zaidun kal Asad, maka artinya apa? Si Zaid tidak seperti Asad, tetapi kebanyakannya mirip seperti Asad. Jelas itu ya? Kalau laisa Zaidun Asadan, Zaid itu laisa Zaidun Asadan. Aywa. Laisa Zaidun Asadan. Berarti apa? Si Z tersebut ada seperti Asad masih. Tetapi kemiripannya sekitar 25% aja. Kebanyakannya tidak seperti Asad. Itu laisa Zaidun Asadun. Z itu tidak seperti Asad kebanyakannya. Kebanyakan daripada ayo. Berarti apa? Kemiripannya ada, tapi cuma sekitar 25% sampai 40 sampai 50% dong. Tapi kalau kita bilang laisa Zaidun kal Asad, dia tidak mirip sama Z. Ada kemiripan Asad tersebut, Z tersebut sama Asad cuma paling 1%, 2%. Jelas itu ya? Berarti ketidakmiripannya 75% ataupun 99%. Tapi kalau kita bilang laisa Zaidun kamithil Asad, 100% gak ada kemiripannya dengan Asad. Gak ada sama sekali miripnya. Mafhum itu ya? Dan dengan cara inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Di sini syabahiyah di dalam nafi apakah dalam isbat? Di dalam nafi. Kullama zidna adat tashbih gawiya daripada wajh syabah. Gawiya wajh syabah. Maksudnya apa? Wajh syabahnya gawiya tapi kita nafikan. Berarti apa? Hilang sama sekali berarti. Jelas itu ya? Atau dengan ibarah lain, kullama zidna adat tashbih fin nafi gawiya adamus syabahiyah. Ya. Gawiya adamus syabahiyah. Semakin kuat kan nafi soalnya. Gawiya ada musyabahiyah. Maka semakin kuat daripada ketidakserupaannya. Jelas itu ya. Kalau tanpa adat berarti ada kemiripan. Tapi kemiripannya banyak berarti ya. Kalau ada adat satu, maka kemiripannya mengurang. Mengurang ya. Tapi kalau kita bilang laisa Zaidun kamithil Asad, maka 100% tidak ada kemiripan. Jelas itu ya? Ayo. Coba kita lihat laisa kamitslihi syai'un. Ai laisa kamitslillah. Tidak ada yang seperti Allah SWT. Di sini ditambah daripada adatut tasbih di dalam nafi. Berarti apa? Tidak ada 100% yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Makanya la fi syabih wala fi nadhir. Inilah kata-kata nadhir, syabih. Kenapa kok kita nafikan nadhir? Kenapa kita nafikan syabih? Jelas itu ya? Karena Allah Subhanahu wa taala menambahkan daripada adat tasbih. Maka fi ba'dil wujuh pun tidak ada kesamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Paham itu ya? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada 100% sama sekali. La fil ba'd wala fil kull. Intinya 100% tidak ada sama sekali yang seperti Allah Subhanahu wa taala syai'un. Wa huwas sami'ul basir. Nah, inilah Al-Qur'an jaa bil lughatil arabiyyah. Jelas dia datang dengan bahasa Arab. Maka kita memaham Al-Qur'an dengan tata cara bahasa Arab. Jangan pakai tata cara bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Oh, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi. Tidak ada yang seumpama. Oh, berarti yang seumpamanya ada. Artinya enggak paham. Ya sih ya. Salah paham ini. Bahasa ente seperti itu, bukan bahasa Arab. Paham ya? Nah. Coba lihat. Coba kita terjemahkan. Apa itu? Dianya yang tidak paham daripada bahasa Arab. Lam laisa kamitslihi syai'. Apapun itu, siapapun itu. Siapapun, apapun, tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah Subhanahu wa taala sami'
dan basir. Pendengaran Allah SWT tidak seperti pendengaran kita. Allah SWT melihat tidak seperti penglihatan kita. Nah, kalau kita biasanya pakai mata, Allah SWT tanpa bola mata. Kita biasanya pakai telinga atau pakai alat daripada yang berada di dalam telinga, Allah SWT tidak seperti itu. Tidak ada sama sekali keserupaan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Hakata. Ayo. Dari segi sifat, dari segi jisim, babil aula atau bahkan jauharul fard enggak ada di dalam Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sama sekali persamaannya. Hakata. Kita enggak bisa lihat, ya itulah. Ketika kita tidak bisa melihat, itulah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya bisa dilihat sama aja dengan makhluk. Jelas ya. Adamul ikram, apa namanya? Adamul idrak la yadullu ala adamil wujud. Tidak bisa dirasa, tidak bisa dilihat, tidak menunjukkan bahwasanya itu tidak ada. Sebagaimana kita terangkan apa? Lapar, haus dan lain sebagainya tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Al-qiyam bin nafas wa dalilu. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Kita ini dhaif, lemah ya. Di dalam air ini banyak daripada binatang berjalan. Percaya? Orang dulu nggak bakalan percaya. Kenapa? Mereka secara adat melihat nggak ada apa-apa, bersih nih. Banyaknya binatang. Bawa ke orang-orang yang punya pembesar itu. Ya kelihatan ada ini, ada itu, ada ini. Di lautan itu penuh. Yang kita berenang pun banyak daripada hayawan di sana ikut berenang di sana gitu. Atau dia bawa air dari sumur. Coba lihat, banyaknya hewan ini. Kita biasa melihat soalnya dengan mata langsung. Sedangkan ini tidak bisa dilihat. 1000 tahun yang lalu kalau ada yang cerita seperti itu dibilang pembohong. Bohong. Apa? Gak ada apa-apa. Bersih, minum, coba minum. Gak ada rasanya. Coba. Kitanya yang ada idrak, tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan. La yadullu ala adamil wujud, tidak menunjukkan daripada tidak adanya sesuatu ada, enggak ada sesuatu. Jelas itu ya. Tapi kalau sekarang dibilang seperti ini ada ini, gampang membuktikannya. Ya, ambil daripada alat pembesar, jadi kelihatan ada daripada itu. Jelas itu ya. Bakteri sehat ya, bakteri bukan bakteri jahat ya. Allah Subhanahu wa taala alam besar. Paham ya? Kitanya yang ajiz, kitanya yang lemah. Banyak dalil-dalil adillah ala wujudillah wa adillah ala mukhalafatihil hawadis. Cuma banyak kita yang tidak merenunginya ya. Kayak tadi mimpi tadi, banyak orang enggak mikir di mimpi tanpa melihat dengan mata, tanpa bisa dirasakan. Bisa dirasakan tanpa menyentuh dalam mimpi. Bisa melihat, bisa mendengar dalam mimpi tanpa dengan, bahkan kadang dia bisa melihat dirinya sendiri dalam mimpi. Dia lihat dia sendiri jalan di dalam mimpi itu. Gimana? Dia melihat dengan tanpa bola mata, dengan tanpa. Ini orang yang nggak pernah mimpi pasti bohong, nggak ada gitu, nggak ada. Harus kalau melihat itu pakai mata, mending dianya yang lebih yudrik daripada sesuatu tersebut. Makanya surga itu apa? Sifatnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Gimana? Kalau kita bandingkan dengan mimpi juga sudah, maksudnya berarti mimpi adalah sesuatu yang pernah khatar fi balina. Ya sudah, surga pun laisa seperti mimpi. Karu'iyatul manam. Jelas, nampak, bisa dirasakan, bisa melihat, bisa ini, tapi tidak seperti apa yang kita alami sekarang. Subhanallah. Gimana? Hah? Jelas itu ya? Hakata. Allah Subhanahu wa ta'ala.